Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada pagi ini, saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kasus 6, yaitu two-way ANOVA. Kelompok 6 terdiri dari Emilia Dwi Agustin, Eva Widya Saptinisipa, Elvareta Jelvi, dan saya sendiri, Egahlia Permata Legata. Untuk kasus 6 ini, pertanyaannya adalah, banyak kasus gizi kurang yang terjadi di masyarakat menyebabkan pemerintah menggalakkan program peningkatan gizi balita. Para ahli gizi melakukan penelitian untuk membuat variasi menu makanan tambahan dengan prinsip gizi seimbang yang dapat meningkatkan status gizi balita. Penelitian dilakukan dengan mempelajari pengaruh penambahan tepung dari biji-bijian, kacang hijau, beras merah, wijen, dan penambahan ekstrak sayuran, wortel, bayam, dan selada. Diambil sampel sebanyak 27 balita yang dipilih secara acak, dan peningkatan berat badan setelah 3 bulan PMT adalah sebagai berikut. Kemudian yang menjadi pertanyaan atas kasus ini adalah, apakah penambahan tepung biji-bijian dan ekstrak sayuran tersebut memberikan efek yang sama terhadap peningkatan berat badan balita? Maka untuk menyelesaikan kasus ini digunakan metode two-way ANOVA pada aplikasi SPSS. Langkah pertamanya yaitu mengisi data pada variabel view. Yang pertama yaitu hasil. Kemudian untuk yang kedua adalah tepung. Dan yang ketiga adalah ekstrak. Setelah itu untuk hasil diberi label hasil peningkatan berat badan balita. Untuk tepung diberi label tepung biji-bijian. Untuk ekstrak diberi label ekstrak sayuran. Setelah itu, pada bagian velus tepung, klik pada bagian kanan, diberi nomor 1 untuk label kacang hijau. Kemudian klik Add. Lalu untuk value 2, pada label kacang merah. Klik Add. Dan value 3 untuk label wijen. Klik Add. Lalu setelah semuanya sudah, klik OK. Kemudian untuk ekstrak juga, klik pada bagian kanan, value 1 untuk label wortel. Dua untuk label bayam, klik Add. Dan 3 untuk label selada. Klik Add, lalu klik OK. Setelah itu pada bagian desimal diubah menjadi 1 karena ada hanya satu angka di belakang koma. Setelah semua data sudah terisi, kembali ke data view. Di sini akan muncul 3 variabel, yaitu hasil peningkatan berat badan balita, tepung biji-bijian, dan ekstrak sayuran. Kemudian input data untuk hasil tepung dan ekstrak.
Data tersebut sudah dituliskan pada Excel. Yang pertama untuk data hasil. Lalu untuk tepung, dan yang terakhir untuk ekstrak. Setelah semua data terisi, di sini dapat terlihat bahwa untuk hasil ada 27, tepung 27, dan ekstrak juga 27. Setelah sudah menginput data, yang perlu diperhatikan di sini adalah langkah-langkah uji two-ways ANOVA ada dua. Yang pertama, melakukan uji normalitas nilai residual standar, dan yang kedua, melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Selanjutnya, karena ini yang dibutuhkan adalah normalitas untuk nilai residual, maka harus membuat variabel residual terlebih dahulu. Caranya yaitu pilih Analyze di atas, kemudian klik General Linear Model, lalu pilih Univariate. Setelah itu, masukkan hasil pada dependent variable, tepung biji-bijian pada fixed factor, dan juga ekstrak sayur pada fixed factor. Kemudian klik Save, lalu centang pada standar decide. Centang pada standar decide residual ini akan memunculkan variabel baru, yakni nilai residual standar. Setelah itu, klik Continue, lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul output seperti ini. Selanjutnya, yaitu melakukan uji normalitas untuk variabel residual yang sudah diperoleh. Caranya yaitu pilih menu Analyze, kemudian klik Descriptive Statistics, kemudian klik Explore. Setelah itu, masukkan standar decide residual pada kolom dependent list. Lalu pilih plot pada bagian kanan. Setelah itu, centang normality plots with test. Klik Continue. Setelah itu, klik OK. Maka akan muncul output normality sebagai berikut. Pada output ini bisa dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,950. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,5, maka nilai residual standar terdistribusi normal.
Karena terdistribusi normal, maka syarat pertama untuk melakukan uji two-way ANOVA sudah terpenuhi. Kemudian, selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Cara untuk melakukan uji homogenitas dan two-way ANOVA adalah yang pertama, klik Analyze, kemudian pilih General Linear Model, lalu klik Univariate. Setelah itu, pilih Save, hilangkan tanda centang pada Standard Decide, lalu klik Continue. Setelah itu, klik Option pada bagian kanan, lalu pindahkan variabel tepung, ekstrak, lalu tepung dan ekstrak pada display MINS4. Centang homogeneity test dan descriptive statistik. Descriptive statistik dicentang untuk menampilkan deskripsi data penelitian. Setelah itu, klik Continue, lalu klik OK. Maka akan keluar output seperti ini. Langkah selanjutnya adalah interpretasi output uji two-way ANOVA. Yang pertama didapatkan cache processing summary. Yang kedua ada descriptive. Yang berikut tadi ada output berupa test of normality, di mana signifikansinya diperoleh 0,950. Di sini terlihat nilai signifikansi sebesar 0,950, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual standar sudah berdistribusi normal. Setelah itu, output pertama yang diperoleh yaitu between subjects factor. Pada between subjects factor, dalam output ini tampak untuk variabel ekstrak sayuran terdapat 3 kategori, begitu juga pada variabel tepung biji-bijian. Untuk output kedua yaitu descriptive statistik. Outputnya seperti ini. Dari output ini, kita bisa melihat rata-rata atau means hasil efek peningkatan berat badan balita berdasarkan ekstrak sayuran dan tepung biji-bijian, yaitu seperti rata-rata peningkatan berat badan balita dengan penambahan kacang hijau dan wortel yaitu 3,300. Begitu juga dengan kacang hijau dan ekstrak sayuran bayam, rata-ratanya 3,433. Kacang hijau dan selada 2,800. Kacang hijau dan semuanya total yaitu 3,178. Begitu data yang lainnya. Berikutnya yang diperoleh yaitu Defense Test of Equality of Error Variance. Pada output ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,152. Pada tabel bisa dilihat pada bagian C itu 0,152. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian hasil peningkatan berat badan balita adalah homogen.
sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi, sehingga dapat dilakukan uji two-way ANOVA. Output keempat yang diperoleh yaitu test of between subject effect. Test of between subject effect adalah output untuk uji hipotesis penelitian, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka ada perbedaan efek peningkatan berat badan balita berdasarkan variabel vektor. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan efek peningkatan berat badan balita berdasarkan variabel vektor. Sehingga dari data test of between subject effects dapat dibuat kesimpulan yaitu yang pertama, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,071. Bisa kita lihat pada bagian tepung. Diperoleh nilai signifikansi 0,071, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan tidak ada perbedaan efek peningkatan berat badan balita berdasarkan penambahan tepung biji-bijian. Yang kedua, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Bisa kita lihat pada ekstrak. Signifikansinya 0,001. Di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka terdapat perbedaan efek peningkatan berat badan balita berdasarkan penambahan ekstrak sayuran. Yang berikutnya, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,026. Bisa dilihat untuk tepung dan ekstrak, keduanya diperoleh nilai signifikansi 0,026, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan penambahan ekstrak sayuran dan tepung biji-bijian dapat menentukan efek peningkatan berat badan balita atau interaksi penambahan ekstrak sayuran dan tepung biji-bijian dapat memberikan perbedaan efek peningkatan berat badan pada balita. Yang terakhir, output kelima yaitu estimate marginal means. Di sini yang pertama tepung biji-bijian ada nilai rata-ratanya, ekstrak sayuran juga ada rata-ratanya, tepung biji-bijian juga, tepung biji-bijian dan ekstrak sayuran, kacang hijau dan wortel 3,300 dan berikutnya. Estimate marginal means pada output ini menjelaskan tentang perbedaan efek peningkatan berat badan balita berdasarkan penambahan ekstrak sayuran dan penambahan tepung biji-bijian secara deskriptif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Selamat pagi.